Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel keluarga kita, Ibnu Suri Channel. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin buat kerabat semua. Pada video kali ini kita bakal ngebahas satu topik yang menarik, yaitu berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri, sebagaimana ini merupakan festival untuk seluruh umat muslim di dunia. Cukup menarik, kenapa harus ada Idul Fitri dan apa sih sebenarnya Idul Fitri itu gitu. Idul Fitri itu merupakan hari raya bagi setiap muslim. Akan tetapi kalau untuk mengetahui hakikat Idul Fitri, alangkah baiknya kita mengetahuinya itu melalui kata yang menyusun kata Idul Fitri itu sendiri. Berarti dari kata Id dan Al-Fitrah. Al-Fitri, ya betul. Kalau Syekh Bajuri itu kalau dalam Hasyiah Fathul Qaribnya beliau mengatakan bahwasanya Al-Aid ma'khudun min ada ya'udu audan aidan. Jadi Aid yang berarti hari raya itu berasal dari kata ada ya'udu audan aidan yang artinya kembali. Sehingga mengapa hari raya itu disebut dengan kembali, dikarenakan setiap tahunnya itu pasti hari raya ada, sehingga disebut dengan Aid atau kembali. Sementara itu kata fitri itu sama dengan kata fitrah. Kalau menurut para ulama, fitri atau fitrah itu diartikan sebagai al-mailu ilal a'malis salihah, atau cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga kalau digabungkan Idul Fitri ya berarti kembali untuk cenderung melakukan hal-hal baik, perbuatan-perbuatan baik untuk tahun berikutnya dan berikutnya. Itu hakikat daripada Idul Fitri. Kalau dilihat dari sisi bahasanya, Idul Fitri mengulangi kembali untuk melakukan hal-hal baik. Apakah ini ada kaitannya dengan identik maafkan, saling berjabat tangan, atau musafahah yang paling sering kita lakukan setelah sholat Idul Fitri itu? Ya. Apa kita hanya sebagai simbol atau bagaimana? Ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Utsman Al-Khawbawi itu, kalau dalam Duruh Nasikhinnya beliau mengutip hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya gini: idza kana yaumul fitri yab'atsullahu ta'ala al-malaikata fayahbituna fi kulli biladin. Itu artinya ketika hari raya Idul Fitri, ketika hari raya Idul Fitri itu telah datang, maka Allah itu akan mengutus para malaikat untuk turun ke bumi dan bertempat di setiap wilayah ataupun setiap negara. Kemudian para malaikat itu berseru, hanya saja kita tidak mendengar apa yang diserukan. Ya umat Muhammadin, hai umat Muhammad, segeralah untuk berangkat ila Rabbin Karimin, untuk menuju Allah yang mulia. Maksudnya menuju Allah yang mulia itu untuk mendirikan sholat Idul Fitri. Nah, ketika mereka itu keluar dari rumah kemudian menuju ke masjid karena untuk mendirikan sholat Idul Fitri, barulah Allah itu berfirman kepada para malaikat itu, para malaikat, isyhadu anni qad ghafartu lahum, bersaksilah bahwasanya aku ini sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Sementara dosa-dosa sendiri kan dibagi menjadi dua, ada yang dosa berkaitan dengan Allah dan juga dosa yang berkaitan dengan sesama. Kalau dosa yang berkaitan dengan Allah ini sudah difirmankan oleh Allah melalui kata-katanya qad ghafartu lahum, saya sudah mengampuni mereka. Ini maksudnya adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah. Sementara dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama kan belum terampuni. Akhirnya ada tradisi musafahah atau berjabat tangan. Gitu. Berarti secara firman itu dikatakan bahwasanya Allah sudah mengampuni hambanya untuk dosa-dosa terhadapnya. Kalau itu sudah diutuskan kepada malaikat, apakah sudah pasti bahwasanya Allah itu mengampuni? Artinya kan ada nih orang selama Ramadan,
mungkin ya nggak puasa, mungkin masih menganggap Ramadan itu ya biasa saja. Tapi dia juga ikut merayakan hari Idul Fitri ya, walaupun lucu ya, nggak ikut puasa tapi merayakan hari Idul Fitri. Tetapi dia masih punya iman, artinya dia kadang sholat, kadang tidak, ya kan? Artinya biasa saja sebagai umat. Nah, apakah yang sedemikian itu juga dimaafkan? Secara ibadah-ibadah seperti itu juga termasuk ibadah yang dipertanggungjawabkan kepada Gusti Allah. Oh gitu. Jadi gini. Jadi ampunan yang diberikan atau dicurahkan oleh Allah kepada umat manusia, umat Muhammad itu sebenarnya tergantung pada dua faktor. Yang pertama adalah puasa Ramadan, yang pertama adalah puasa Ramadan, yang kedua adalah zakat fitrah gitu. Jadi gini. Jadi ketika manusia itu melakukan puasa Ramadan, maka pahalanya atau ampunan Allah itu masih digantung di atas langit. Kemudian yang mengangkat gantungan menuju Allah itu adalah zakat fitrahnya. Lah ketika puasa kemudian zakat fitrah, lah inilah baru berdasarkan nas-nas yang ada ampunan Allah baru berlaku. Gitu. Kalau ya berarti absahnya itu setelah zakat ditunaikan. Setelah zakat ditunaikan. Berarti kalau semisal nih, berarti yang tadi walaupun dia nggak puasa, mungkin ada kemungkinan untuk diampuni. Ya gini Mas, ampunan itu dibagikan menjadi dua. Dalam konteks fikih itu Syekh Nawawi Banten itu membahasa Arabkan ampunan itu ada dua dan dibedakan. Ampunan yang bahasa Arabnya maghfirah dan ada ampunan yang bahasa Arabnya adalah afwun gitu. Kalau ampunan yang bahasa Arabnya maghfirah itu adalah Allah mengampuni manusia secara cuma-cuma. Gitu. Kalau afwun itu Allah mengampuni manusia tidak secara cuma-cuma, tetapi diberi hukuman dulu, gitu. Oh, diberi hukuman dulu. Oke, berarti kalau yang puasa itu termasuk. Sedangkan qad ghafartu lahum itu kan menggunakan kata ghafar yang ampunannya berupa maghfirah. Sehingga ampunannya yang diberikan oleh Allah kepada yang puasa dan zakat fitrah itu secara cuma-cuma. Berarti kalau semisal mau mendapatkan ampunannya Gusti Allah secara maghfirah, berarti setidaknya mengikuti syarat dua itu, puasa Ramadan dan zakat fitrah. Kalau yang mungkin ya barangkali kalau puasanya yang bolong-bolong kemudian belum zakat fitrah, ya barangkali kehendaknya Allah yang mungkin mendapatkan afwunnya, ampunan, tapi harus dihukum terlebih dahulu gitu. Jadi Gusti Allah itu mengklasifikasikan ampunan ya. Jadi tidak serta-merta gitu. Jadi ada banyak cara untuk mendapatkan ampunan Gusti Allah. Hikmahnya Idul Fitri itu apa gitu? Artinya apa yang mungkin bisa kita dapati dari Idul Fitri itu? Gini, sebagaimana pengertian dari Idul Fitri itu sendiri, kalau secara harfiah kemudian dijadikan sebagai istilah itu kan kembali untuk cenderung melakukan amal-amal kebaikan di tahun-tahun berikutnya. Kemudian dijelaskan oleh Al-Qabawi dalam Durrah Nasikhinnya itu beliau mengatakan begini. Yuqalu innal hikmata fi 'idid dunya tadhkiratun li'idil akhirah. Artinya hari Id atau hari raya di dunia itu sebenarnya hikmahnya adalah untuk mengingatkan kepada kita tentang adanya hari raya di akhirat gitu. Jadi gini, ketika kita hari raya, ketika kita berbondong-bondong ke masjid, kita sering kan melihat ada orang yang berjalan dengan jalan kaki, kemudian ada yang berjalan dengan naik kendaraan, kemudian dengan berjalan memakai baju baru ataupun baju lama, kemudian ada yang berjalan sambil bahagia, tertawa, ada juga yang menangis karena anak-anak yatim kan sering ingat kepada orang tuanya kan gitu. Nah, fenomena seperti ini itu sebenarnya juga mengingatkan kepada kita tentang kelak perjalanan di Sirat Mustaqim. Kelak di akhirat itu nanti yang ketika melewati Sirat,
atau jembatan itu nanti ya ada yang berjalan dengan jalan kaki, Ada yang lancar. ada yang lancar naik kendaraan, ada yang memakai baju lama ya baju baru, ada yang tertawa-tawa dan juga ada yang menangis gitu. Jadi bisa ya, ibarat kata punya kayak bayangan deskripsi kalau semisal orang itu menghayati Idul Fitri dengan sepenuh-penuhnya menghayati, insya Allah juga nantinya dia berkemungkinan besar juga akan menghayati hal yang sama ketika melewati suratul mustaqim. Oh gitu, insya Allah. Dan artinya apa yang ada di akhirat itu hanya sebuah kayak repetisi yang kita lakukan. Ya berarti hampir sama dengan ad-dunya mazru'atul akhirah. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Jadi apa-apa yang ada di dunia ini adalah ladang yang nantinya di akhirat. Oke. Nah sekarang karena besok ya nanti pagi ya, ini akan ada persiapan untuk sholat Idul Fitri. Untuk memaksimalkan agar nanti kita bisa merayakan dengan sepenuh-penuhnya merayakan. Kira-kira kesunahan apa saja sesuai dengan anjuran para alim ulama? Jadi gini, kalau menurut Syekh Nawawi Banten dalam bukunya yang berjudul Nihayatuz Zain, beliau itu mengatakan bahwasanya ada beberapa hal sederhana yang itu menjadi kesunahan-kesunahan kita dalam bersiap-siap untuk melakukan sholat Idul Fitri. Yang pertama adalah al-ghuslu wa illam yahdurhu, artinya mandi sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Ini merupakan sebuah kesunahan. Bahkan mandi di hari raya meskipun tidak menghadiri masjid untuk melakukan sholat Idul Fitri itu pun juga disunahkan. Oh gitu. Mandi tok meskipun tidak datang ke masjid untuk mendirikan sholat Idul Fitri itu pun juga disunahkan di hari raya. Dikarenakan apa? Li'annal ida yaumuz zinah. Artinya hari raya itu merupakan yaumuz zinah, hari untuk berhias diri. Oh gitu. Mais-mais si awak. Kalau orang Jawa bilang mais-mais si awak. Kesunahan yang lain selain al-ghus. Untuk kesunahan yang lain sebagai bentuk persiapan, yaitu kita disunahkan untuk memakai baju putih ketika hendak ke masjid. Akan tetapi apabila kita kok memiliki baju baru yang lebih baik daripada baju putih yang lama, maka kita dianjurkan untuk memakai baju yang baru itu, bukan yang putihnya gitu. Oh gitu. Jadi sebisa-bisa mungkin kalau hari raya Idul Fitri berangkat ke masjid ya pakai baju yang baru begitu. Oh, baju baru. Baju baru atau baju yang baik? Baju yang baru baik, sekiranya itu lebih baik atau lebih enaknya lebih memperlihatkan keindahan daripada yang lain, yaitu berarti yang lebih baik untuk dipakai. Tapi gini, ada satu mindset orang ya, terutama mungkin saya juga sendiri. Orang semakin gede, orang semakin dewasa itu kadang nggak biasa untuk membeli baju koko untuk lebaran ya. Itu kan jarang. Nah itu gimana? Artinya versinya memang kita dianjurkan untuk membeli yang baru, atau apa yang kita punya ya udah itu berarti versi yang baik bagi kita. Oh gitu. Jadi gini, berangkat dari ketetapan para ulama yang mengatakan kalau hari raya itu adalah hari untuk berhias diri, maka baju lama ataupun baru itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Perbedaannya adalah hanya pada manakah baju yang sekiranya itu memperlihatkan tajamul atau keindahan. Nah itu yang lebih baik untuk dipakai. Gitu. Berarti buat kalian bukan yang mesti baru, tapi yang indah. Ya. Kalau yang baru itu kalau nggak punya uang, gini soalnya orang Jawa itu logikanya gini, nggak punya uang utang dulu buat lebaran. Itu kan akhirnya jadi beban. Akhirnya kan tendensinya karena ada sesuatu yang baru. Baru itu sifatnya membeli sesuatu yang lain dengan nilai tukar. Kalau nggak punya uang, kalau beli baru, ya berarti kita punya beban. Tapi kalau kita tendensinya pada keindahan, selama kita bisa mungkin yang lama masih bisa dibordir atau mungkin masih bisa dihias-hias lagi dan dibersihkan lagi, kan sekarang pembersihan banyak. Ya. Mungkin itu kan lebih baik. Artinya tidak ada madorot setelahnya. Iya toh? Nah, gitu. Soalnya saya juga tipe kalau orang yang nggak suka beli baju baru gitu lah. Jadi saya agak setuju dengan hal itu. Tendensinya adalah keindahan. Kesunahan yang lain.
kesunahan yang lain di antara kesunahan-kesunahan yang bisa kita peroleh sebelum sholat Idul Fitri itu adalah makan dulu, sarapan. Oh, sarapan. Sarapan. Having breakfast. Ya, kalau Syekh Nawawi mengatakan wal aula bil bitamril witr, artinya yang lebih utama ya makan kurma, tapi yang penting jumlahnya ganjil. Ganjil. Gitu. Ini ada dua kesunahan loh ya. Makan, ganjil. Jadi ada dua kesunahan, makan dan ganjil. Sehingga kalau makan opor ya usahakan opornya yang ganjil, kan gitu. Oh gitu. Lawe yo siji, kalau enggak atau yo tiga kan gitu. Ya itu bagus ya. Itu sarapan dulu. Tapi jarang sih. Biasanya kita kan kalau bangun tidur ada yang nggak biasa makan gitu kan. Apalagi kan kalau sholat Idul Fitri kan jam 6. Ada orang yang nggak biasa. Kalau cuma minum doang. Kalau minum doang ya yang penting ya itu udah mendapatkan kesunahan. Yang penting makan dulu, terisi dulu perutnya. Oh, intinya sesuatu yang dimakan bukan yang diminum. Sesuatu yang dimakan, pokoknya sesuatu yang masuk ke dalam perut sebelum Idul Fitri dengan niatan melakukan kesunahan itu sudah cukup. Oh, intinya juga harus ada keniatan juga. Harus ada niatan. Tetapi yang aula, yang lebih utama itu pakai kurma yang ganjil. Berarti memaksimalkan kesunahan agar Idul Fitri kita semakin bisa dihayati lah, itu kita bilang. Ada kesunahan yang lain? Kesunahan yang lain diantaranya adalah yadhabu minat tariqit tawil, artinya mencari jarak yang paling jauh. Ketika berangkat ke masjid itu hendaknya cari jalan yang jauh. Nanti kalau pulang ke rumah cari jalan yang dekat. Jadi gitu. Jadi kalau berangkat itu ya usahakan cari yang lebih jauh. Alurnya yang lebih jauh. Kemudian kalau yang ketika pulang ya kita cari jalan yang lebih dekat dengan rumah. Terabas lah. Terabas. Jadi jangan cari yang terlalu jauh. Kalau terlalu jauh nanti sampai ketinggalan ya buat sholat Idul Fitrinya. Ada yang lain untuk kesunahan? Mungkin ada yang lain ya, kesunahannya yaitu izalatu sya'ri wal dhufri, artinya menghilangkan memotong rambut lah. Memotong rambut rakyat sidik lah. Entah itu rambut kepala, rambut ketiak ataupun rambut yang bagian bawah. Itu pun juga dianjurkan. Kalau bringos? Kalau bringos juga sama. Kumis, janggut, jenggot gitu. Dan seterusnya. Ya. Oke. Jadi itu kesunahan untuk persiapan sholat Idul Fitri. Apakah ada yang lain juga? Mungkin ya cukup lah. Ini merupakan hal-hal yang sederhana lah sebenarnya. Hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan tetapi memiliki nilai ibadah gitu. Balik lagi berkaitan dengan musafahah, karena saya masih cukup tertarik karena kita tahu tahun ini Idul Fitri kita bertepatan dengan pandemi corona ya. Artinya segala sesuatunya itu dibatasi secara jarak gitu. Yang mudik gak boleh mudik. Saya mau tanya, kalau semisal memohon maaf atau meminta maaf pada sesama lewat broadcast, lewat texting, artinya secara mediasi begitu, apakah nilainya sama seperti halnya kalau kita bersalam-salaman secara langsung, meminta maaf secara langsung kayak gitu? Jadi gini, ini nggak perlu dirinci aja ya jawabannya ya, tapi langsung saja. Dikarenakan kondisi kita kan sedang diserang wabah atau pandemi corona, sehingga ada satu kutipan bagus itu dari Syekh Abdul Qadir Jailani dari bukunya yang berjudul Futuhul Ghaib. Itu beliau mengatakan mengklasifikasi wabah itu menjadi 3. Klasifikasi wabah, bencana, musibah itu menjadi 3. Ada yang kaunul bala, uqubah, wabah itu siksaan. Ada yang tamhisan lidzunub, pelebur dosa, dan juga ada yang raf'an lidarajat atau pengangkat kehormatan, pengangkat derajat. Lah, yang dimaksud dengan bencana yang berupa siksaan itu adalah bencana yang kita hadapi dengan kasratul jaz'i wasyakwa ilal khalqi, berlebihan dalam kecemasan, berlebihan panik. Ini merupakan wabah yang berupa siksaan gitu. Kemudian yang kedua, wabah yang berupa tamhisan lidhunub, pelebur dosa, itu adalah ciri-cirinya itu wujudus sabri al-jamil, adanya kesabaran yang baik, tetapi tanpa disertai dengan kasratil jaz'i wasyakwa bi'ada'i ta'ah. Artinya wabah yang menjadi pelebur dosa adalah wabah yang
diterima dengan sabar yang baik tanpa disertai dengan berlebihan dalam panik, kemudian berlebihan dalam kecemasan dan mengeluh, tetapi dengan catatan biada itaati, dengan melakukan kewaspadaan dan kehati-hatian. Sehingga karena musimnya pandemi, maka silaturahmi atau maaf-maafan melalui broadcast itu pun juga termasuk kategori kesabaran yang dilakukan dengan biada itaah atau kewaspadaan dan kehati-hatian gitu. Tapi kalau misal kondisi yang ada di pusat sana, bisa dianggap wabah ini termasuk klasifikasi yang mana? Kalau di pusat sana ya barangkali ya tergantung juga sih kondisinya, kondisi masyarakat yang yang bertempat di sana gitu. Oh gitu. Berarti mungkin ada ya kalau orang yang panik, terlalu panik itu artinya menganggap, berarti maksudnya musibah ini dianggap sebagai apa? Kalau terlalu panik ya itu siksaan. 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 Berarti kalau terlalu panik, yang buat di pusat kayaknya ada yang bikin kebijakan terlalu panik itu juga banyak, kayak sampai linglung bikin kebijakan apa. Karena gini Mas, karena kasratul jaz'i wasyaqwa ilal khalqi itu yalzamu adam as-sabri, artinya berlebihan panik, berlebihan cemas itu menetapkan adanya ketidaksabaran, itu pasti. Oh gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang silaturahminya masih dengan broadcast, itu bisa kita katakan memang menjadi salah satu jalan sebagai bentuk kewaspadaan ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas pada video kali ini berkaitan dengan Idul Fitri. Apabila teman-teman semua punya pertanyaan lain berkaitan dengan ya kehidupan sehari-hari, so kalian bisa drop down komen di bawah. Kita bakal coba berikan penjelasannya secara gamblang dan secara rinci, dan tentu saja membuat kita lebih membuka diri untuk melihat sesuatu atau objek sesuatu dengan lebih bijak ya, karena segala sesuatu itu akan menjadi baik ketika pikiran kita sendiri pun menganggapnya sebagai sebuah kebajikan begitu. Oke, terima kasih banyak dan kita akan ketemu lagi di video yang lain.